Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar penjadwalan proses yang kedua. Yang kita bahas kali ini adalah algoritma penjadwalan priority, short job first, multi-level QQ, multi-level feedback QQ, sama penjadwalan real time. Priority scheduling memberikan skala prioritas kepada tiap proses. Proses yang mendapat prioritas terbesar akan didahulukan. Dapat bersifat preemptif maupun non-preemptif. Kelemahannya adalah proses dengan prioritas kecil akan mendapat jatah CPU terakhir. Hal ini dapat diatasi dengan aging. Aging yaitu semakin lama menunggu, prioritas semakin tinggi. Misalnya ini contohnya, ya. Jadi ada proses P1, P2, P3. Terus time-nya 9, 6, dan 3. Waktu kedatangannya 0, 1, 2. Tapi ada prioritasnya. Ternyata yang diprioritaskan itu adalah proses yang ke-1. Ketiga dulu, baru kedua, baru ke-1. Ya, gitu. Nah, kita kerjakan ya. Nah, karena kita mau ngerjakan yang non preemptif, maksudnya itu tidak bisa diganggu. Nah, ini gini. Ini kan prioritas pertama ada pada proses yang ketiga. Tapi datangnya itu di di detik ke-2. Nah, kemudian proses 1 ini dia itu datanya ke detik yang ke-0. Misalnya gini, umpamanya gini. Anda punya karcis, misalnya karcis ke dokter misalnya. Anda nomor 3. Nah, Anda sudah datang. Nah, tapi yang nomor 1 belum datang. Gimana kira-kira? Pasti Anda dulu yang dipanggil, yang masuk, karena yang punya nomor 1 belum datang, gitu loh maksudnya, ya. Jadi ini demikian juga. Karena sifatnya non preemptif, belum datang, ya, proses 1 dulu dimasukkan. Sebanyak berapa eksekusinya? 9. 9, gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan. Proses 1 sudah selesai. Dilihat yang prioritas pertama datangnya detik ke-2. Masih belum datang. Yang detik pertama adalah proses yang kedua, maka proses kedua dulu didahulukan. Sebanyak 6. Jadi 9 tambah 6 jadi 12. Ini kan. Proses ketiga ini 12. Ya. Bentar gambarnya. Ini keliru tadi ya. Setelah proses pertama selesai, ini ya, baru dilanjutkan ke prioritas yang ke-1 ya. Jadi ini berarti ini sudah datang ya. Ini setelah mengerjakan ini dia sudah datang. Ini kan sudah menit ke-9, berarti ini sudah datang ya. Jadi ini 9 ditambah 3 jadi 12. Ini proses yang ketiga. Setelah selesai baru proses berikutnya ada di proses yang ke-2. Sebanyak 6. Jadi 12 tambah 6 jadi 18 ya, gitu. Nah, kemudian kita hitung ya. Kita hitung waiting time-nya. Jadi ini proses pertama adalah 9, akhirnya kan dikurangi 0 dikurangi 9 jadi 0. Ya. Kalau yang proses kedua ini ya 18 dikurangi 1 dikurangi 6 ada 11 ya, 11 sama kan dengan ini ya. Kemudian proses ketiga 12 dikurangi 2 dikurangi 3 jadi 7. Nah, jadi untuk average-nya rata-rata waiting time-nya 0 ditambah 11 tambah 7 dibagi 3 menjadi hasilnya adalah 6 gitu ya.
gitu. Kemudian TAT-nya ya itu P1 0, jadi waiting time-nya 0 ditambah waktu eksekusi ini 9, 0 tambah 9 9. Yang P2 11 ini ditambah 6 ini jadi 17. Kemudian P3 7 tambah 3 10. Nah, average TAT-nya 9 tambah 17 tambah 10 bagi 3 ini 12 gitu ya. Ini untuk yang non preemptive. Nah, jadi tidak bisa diganggu ya, tidak bisa diganggu. Kemudian kita lanjutkan ke priority yang preemptive. Ini yang bisa diganggu ya, begitu. Nah, ini kita bikin gancatnya dulu. Prioritas pertama adalah di proses yang ketiga. Ternyata dia datang di detik yang kedua. Yang ada adalah proses 1. Proses 1 P1 dikerjakan selama 0, ini kan 0 sampai 1. Kenapa kok sampai 1? Karena di detik yang berikutnya yang ke-1 ini ada proses 2 masuk. Nah, dia desel di sini. Nah, jadi ini tambah 1 jadi 2. Ini kan. Ini ya. Jadi ini 9 tadi baru berjalan 1, masih sisa 8 proses lagi. Ya. Kemudian yang P2 6 baru berjalan 1 masih 5. Di detik yang kedua proses yang ketiga yang prioritas tadi datang sebanyak 3. Ini kan jadi 2 plus 3 jadi 5 ini proses yang ketiga langsung habis ya. Langsung habis ya. Setelah itu dilanjutkan prioritas yang kedua adalah prioritas kedua adalah proses 2. Ini sisa 5. Jadi 5 plus 5 10 ya. Sampai sini. Selesai habis ini kan. Ini coret. Nah, kemudian dilanjutkan P1. P1 masih 8. 10 plus 8 18 gitu ya. Gitu. Nah, setelah itu kita cari waiting time-nya. P1 ini 18 dikurangi 0 kurangi 9 9. P2 10 dikurangi 1 dikurangi 6 3. P3 proses 3 5 dikurangi 2 kurangi 3 0. Nah, gitu ya. Average-nya waiting time-nya 9 tambah 3 tambah 0 dibagi 3 4 gitu ya. Kemudian TAT-nya ya. Ini kan waiting time-nya 9 ditambah 9 19. P2 3 tambah 6 9. P3 0 tambah 3 3 gitu. Average TAT-nya ini 18 tambah 9 tambah 3 dibagi 3 10 gitu. Oke. Ngerti ya? Kita lanjutkan. Nah, ini sekarang kita lanjutkan dengan short job task scheduling, yaitu eksekusi berdasarkan panjang CPU burst-nya. Berikutnya lebih tepatnya short snack CPU burst. Nah, average waiting time-nya relatif kecil sehingga layak disebut optimal. Dapat bersifat preemptive atau non preemptive. Preemptive jika ada proses datang dengan CPU burst yang lebih kecil daripada yang sedang dieksekusi, maka proses tersebut akan menggantikan proses yang sedang dieksekusi. Kelemahan algoritma ini yaitu kita tidak pernah tahu secara pasti panjang CPU burst proses berikutnya. Oke. Nah, sekarang ini soalnya ya. Jadi ada burstnya ada 3, P1, P2, P3. Burst time-nya atau waktu eksekusinya 9, 6, dan 3. Waktu kedatangnya ada 0, 1, dan 2. Nah, kita kerjakan yang non preemptive dulu. Jadi yang tidak bisa disisipi. Tentu ini kedatangan 0 P1, maka P1 dihabiskan dulu. Ya, kemudian kita cari
di antara ini ya, yang paling kecil waktu eksekusinya yang mana? Yang ini. Berarti ini dulu dikerjakan. Yang P3 dulu. 3 9 tambah 3 12. Seret, baru yang ini terakhir. P2. Gitu ya. Gitu. Jadi yang ini kemudian 0 ini diproses dulu, kemudian baru berikutnya dibandingkan ininya, nilainya mana yang lebih kecil begitu. Nah kemudian waiting time-nya yang per P1 9 dikurangi 0 dikurangi 9 0, P2 nya 18 dikurangi 1 dikurangi 6 11, P3 nya 12 dikurangi 3 dikurangi 2 7 ya. Ini terbalik ya, ada apa? 7. Nah. Kemudian TAT-nya P1 0 ditambah 9 9, P2-nya 11 plus 6 17, P3-nya 7 plus 3 10. Nah, average TAT-nya 9 plus 17 plus 10 dibagi 3 12 gitu. Ya. Nah, terserah pilih pakai ini atau pakai yang ini juga agak sebenarnya sih mudah ya, lebih mudah. Nah sekarang yang preemptif, nah, ini yang agak sulit ya. Kemudian ya kita buat gancatnya dulu. Ini proses yang pertama ya, kita buat seperti ini ya. Proses yang pertama datang ya, ngerjakan set ini 1 sampai 1. Nah, waktu 1 datang proses berikutnya ya. Proses berikutnya ini dikerjakan 1 juga. Kenapa? Karena ini proses waktu ini apa itu? Proses yang ketiga dia datang di menit yang detik yang kedua. Jadi proses 3, maka dia ngerjakan ini. Ya, dan di detik 2 proses 3 datang. Nah, setelah datang di antara ini ya, yang paling sedikit yang mana? Yang ini. Maka ini dihabiskan dulu. Seret habis. 3 detiknya habis sampai 5. Seret gitu. Nah. Kemudian setelah ini habis, baru proses berikutnya. Proses berikutnya melihat di antara ini ya, ini kan ada 5 dan 8. Yang paling sedikit yang mana? Yang ini kan 5. Nah, proses 2 berarti. Proses 2 dihabiskan dulu seret sampai habis ya. Sampai waktu sini. Ya. Kemudian setelah ini 5-nya habis, proses 2 habis, baru ke proses yang pertama sebanyak 8. Seret gitu. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita hitung waiting time-nya ya. P1 itu 18 dikurangi 0 dikurangi 9 9, P2 10 dikurangi 1 dikurangi 6 3, P3 5 dikurangi 2 dikurangi 3 0 ya gitu. Average-nya 9 tambah 3 tambah 0 dibagi 3 4. Kemudian TAT-nya P1 9 ditambah 9 18, P2 nya 3 tambah 6 9, P3 nya 0 tambah 3 3. Average TAT-nya 18 tambah 9 tambah 3 dibagi 3 10 gitu. Ya. Demikian ya. Jadi harus teliti untuk yang preemptif ini ya. Karena saling menyisip gitu ya. Oke. Sekarang penjadwalan antrian multi tingkat. Kategori proses sesuai dengan sifat proses yaitu interaktif, respon cepat, batch, sistem batch dan lain-lain. Partisi ready queue
dalam beberapa tingkat atau multiple sesuai dengan proses, yaitu setiap QQ menggunakan algoritma schedule tersendiri. Foreground proses interaktif high priority RR Robin ya, Robin. Background proses bad low priority FC FS. Setiap QQ mempunyai prioritas yang fix. Nah ini, jadi ini ada high priority sama low priority. Jadi yang high priority apa? Sistem proses. Kemudian berikutnya lebih ke bawah interaktif proses. Berikutnya lagi interaktif editing proses. Berikutnya lagi adalah batch proses. Yang berikutnya adalah student proses. Begitu. Jadi setiap tingkatan punya prioritas sendiri-sendiri. Nah, antrian multi tingkat berbalikan. Suatu proses dapat berpindah di antara beragam antrian. Perlu feedback untuk menentukan proses naik atau turun prioritasnya atau dinamis. Aging dapat diimplementasikan sesuai dengan lama proses pada satu QQ. Suatu proses yang menggunakan CPU sampai habis tanpa await CPU burn bukan proses interaktif dapat dipindahkan QQ dengan prioritas lebih rendah. Jadi misalnya gini, ini proses kuantum 8 ya, itu menunjuk ke proses berikutnya kuantum 16 kemudian menunjuk ke proses berikutnya yang bersifat FCMS. Jadi dia mengerjakan proses yang lebih cepat datangnya ya, datang lebih cepat, kemudian menuju proses berikutnya, menuju proses berikutnya lagi. Demikian. Penjadwalan multiple prosesor. Penjadwalan CPU lebih kompleks ketika terdapat multiple prosesor. Proses yang homogen termasuk ke dalam multiprosesor. Homogeneous processor within a multiprocessor. Oh, ini sama dengan ya. Load sharing asymmetric multiprosesor, hanya ada satu prosesor yang dapat mengakses struktur sistem data. Pendidikan, oh ini sudah ya, belum terhapus ininya artinya. Nah, penjadwalan real time yaitu hard real time system. Task kritis harus selesai dengan garansi waktu tertentu. OS akan melacak lamanya task tersebut dieksekusi atau real time. Mengetahui lama waktu sistem call, fungsi dan respon dari hardware, melakukan prediksi apakah task tersebut dapat dijalankan. Mudah dilakukan untuk OS khusus pada peralatan atau bagian khusus single task atau sistem kontrol. Sulit untuk time sharing system, virtual memory, karena faktor latensi sebagian program aktif ada di disk. Soft real-time system membutuhkan penggunaan skema prioritas, multimedia, high interaktif grafik. Prioritas tidak menurunkan overtime, display latensi yang rendah, penyisipan poin preempsi sepanjang waktu sistem call, membuat keseluruhan kernel preemptible. Oke, sekian ya untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.